Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam doa pagi GKI Samanhudi. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami hari yang baru. Dan sekarang, biarlah sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami boleh terlebih dahulu duduk diam di bawah kaki salib-Mu dan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan tolong kami agar supaya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya, yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu sebuah video viral di media sosial. Video ini menceritakan tentang seorang gadis yang sedang bertemu dengan dua orang temannya di sebuah resto. Saat akan duduk, gadis ini terpeleset sehingga kursi plastik yang akan didudukinya itu bergeser. Akibatnya, ia jatuh ke lantai dengan posisi duduk dan hampir saja kepalanya mengenai meja yang ada di belakangnya. Namun alih-alih menolong, dua orang temannya hanya kemudian berdiri dan melongok ke arah temannya yang jatuh. Sedangkan pengunjung yang lain di resto itu hanya terdiam saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa komentar kita ketika mendengar kisah saya ini? Mungkin ada sebagian dari antara kita yang akan mengatakan, aduh, orang zaman sekarang ini ya, sudah nggak peduli lagi sama sekitarnya. Ada yang jatuh, bukannya ditolong, malah dibikin video, lalu dijadiin konten di media sosial. Nanti dulu. Sebelum kita berkomentar, bagaimana jika kita menjadi orang-orang yang ada di sekitar gadis yang jatuh tadi? Bisa jadi kita segera berdiri mendekati yang jatuh, lalu kemudian kita jongkok di dekatnya untuk menawarkan bantuan. Atau kita akan menegakkan badan kita untuk mencari tahu sumber bunyi yang gedubrak. Lalu kemudian kita berkomentar, oh ada yang jatuh. Atau kita mendekati sih, terus tapi malah sibuk tanya. Atau bahasa kekiniannya tuh kepo, knowing every particular object. Atau malah kita sibuk nasihati. Makanya non, kalau mau duduk itu lihat-lihat, jangan asal duduk aja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu semua adalah efek dari mata yang melihat. Pilihannya bisa, satu diem saja, dua menolong, tiga kepo, pengen tahu, atau malah nasehatin. Nah, bagaimana jika Allah yang melihat? Mazmur yang kita baca hari ini menceritakan tentang
pujian pemazmur akan kebaikan Allah. Allah yang lambat untuk marah. Allah yang baik bukan hanya kepada kelompok tertentu saja, tetapi baik kepada semua suku bangsa dan golongan. Ini semua dilihat dan dialami oleh pemazmur dengan matanya sendiri. Belum lagi ayat 8 dan 9 ini menjadi sebuah pengakuan iman bagi bangsa Israel. Pengakuan iman yang timbul karena mereka melihat dan mengalami secara langsung karya Allah ketika bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka dari tanah Mesir. Meski tidak mudah perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, namun toh Allah yang hadir selalu mereka lihat dan rasakan dalam berbagai peristiwa. Dan pengalaman inilah yang membuat pemazmur menjadi yakin bahwa mata Tuhan melihat, dan bahwa mata umat Allah pun melihat Allah. Bukan melihat untuk menonton, tetapi melihat Allah karena umat tahu Allah bukan hanya menonton penderitaan dan pergumulan umatnya, namun Allah melihat umatnya dengan belas kasihan. Dan tidak berhenti di situ. Allah menopang umat yang jatuh. Allah bertindak dan menegakkan orang-orang yang kehilangan rasa percaya diri karena sekitar yang terus mengintimidasi dan menindas. Setiap umat yang melihat Allah meyakini dan mengalami keadilan Allah. Allah tidak tidur. Allah terus mengulang kasih-Nya di tengah-tengah penderitaan manusia. Dan inilah yang menjadi alasan bagi pemazmur untuk terus memuji Allah dan hanya berharap semua makhluk yang melihat Allah merasakan kasih-Nya memuji Dia. Memuji Allah yang tidak pernah menyembunyikan tangannya kepada umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah melihat kita umatnya. Dan karena Ia melihat kita mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Cara Allah melihat tidak sama dengan kisah saya yang saya ceritakan di awal tadi. Respon Allah saat melihat hanya satu. Ia mendekat kepada kita. Saat kita jatuh oleh rupa-rupa pergumulan kehidupan, Ia jongkok di dekat kita dan bertanya, apa yang bisa kuperbuat untukmu? Dan tanpa kita minta, Ia kemudian mengulurkan tangannya supaya kita bisa meraihnya dan memegangnya, sehingga kita bisa perlahan-lahan berdiri. Jika mata Tuhan melihat kita, maka apalagi sih yang kita risaukan? Mungkin sakit penyakit rasanya tidak kunjung sembuh. Mungkin keluarga yang tidak pernah akur. Jangankan akur ya, ngobrol saja tidak pernah. Mungkin di situasi tempat pekerjaan yang tidak nyaman, karena selalu saja kita dicari-cari kesalahannya. Atasan yang tidak suka dengan kita, atau karyawan kita yang sangat susah diatur. Atau kondisi keuangan yang sangat sulit yang membuat kita terlilit hutang di sana dan di sini. Atas itu semua, Tuhan melihat dan Ia mengulang kasih-Nya. Ia tidak diam. Mari kita lihat bukan hanya dengan mata jasmani kita, tapi mari kita tambahkan sedikit nurani kita saat melihat apa yang tengah terjadi dalam hidup kita. Jangan-jangan Tuhan sebenarnya sedang berbisik kepada kita. Aku ada di sini loh, di dekatmu. Atau tiba-tiba kita menjadi mengingat dengan jelas bahwa kebaikan yang baru saja kita alami itu persis yang kita doakan beberapa tahun yang lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mata Tuhan melihat kita. Ia tidak akan membiarkan kita untuk percaya akan hal ini. Butuh iman yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami selalu meyakini bahwa mata Tuhan selalu melihat kami. Dan biarlah dalam seluruh pergumulan kehidupan kami, mata kami pun selalu terarah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan yang terus mengulang kasih-Nya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.